Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat mengikuti ibadah dari gereja bagi adik-adik yang sudah duduk manis. Selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah. Selamat mengikuti ibadah hari Minggu hari ini. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita siapkan hati kita. Kita akan bersaat teduh. Saat teduh selesai. Adik-adik, marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku ND Sekolah Minggu nomor 31. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Di ayat yang kedua kita semua bangkit berdiri. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mukjizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya. Marilah kita berdoa, kita sama-sama mengucapkannya. Kubukakan dengan amin, Kubukakan dengan amin, tuluskan hatiku dengan yakin, tuluskan hatiku dengan yakin, memegang firman-Mu, memegang firman-Mu, curahkan roh-Mu ya Tuhan, curahkan roh-Mu ya Tuhan, agar setia padamu. agar setia padamu. Kita sama-sama mengucapkan amin. Adik-adik semua bisa duduk kembali. Marilah kita sama-sama mendengarkan hukum Taurat yang ke-10. Hukum Taurat ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah
kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasehati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikian adik-adik, hukum Taurat ke-10. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi kembali dari Kidung Ceria nomor 242. Kita nyanyikan ayat 1 dan 3. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Adik-adik berdiri. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku, tetap selamanya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ya adik-adik, duduk kembali. Epistel pada minggu hari ini dan yang menjadi ayat bulanan tertulis dari Kitab Ratapan pasal 3 ayat 22. Kita bersama-sama membacanya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku ND Sekolah Minggu nomor 41. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia.
tempat berlindung yang teguh. Adik-adik, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta sekolah minggu. Wah, suaranya kurang kedengaran nih. Kakak ulang lagi ya. Shalom adik-adik. Itu baru anak sekolah minggu HKBP Keramat Jati. Buat adik-adik yang di rumah juga shalom ya. Nah adik-adik, kakak akan membacakan warta sekolah minggu tanggal 24 Juli 2022. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-6 setelah Trinitatis dengan topik Tuhan setia dalam kasih-Nya. Ibadah sekolah minggu dimulai jam 8 sampai 9 secara tatap muka untuk kelas 1 sampai kelas 6 yang sudah 2 kali vaksin. Dan untuk adik-adik TKA, B, dan C masih live streaming. Dan juga adik-adik untuk membawa Alkitabnya di setiap ibadah. Adik-adik udah bawa Alkitabnya semua? Boleh kakak lihat? Boleh diangkat dong, mana Alkitabnya? Bagus, boleh diturunin lagi. Ayat khotbah minggu hari ini diambil dari Keluaran 14 ayat 21 sampai 31. Dari Keluaran 14 ayat 21 sampai 31. Semoga adik-adik sudah menyiapkannya ya, juga adik-adik yang di rumah. Selanjutnya untuk kepedulian anak sekolah minggu pada pelayanan Zending di Pulau Rupat dilaksanakan melalui pengumpulan persembahan yang ketiga setiap minggunya, dan kantong persembahannya diberi tanda pitau ungu. Nah, kakak mau nanya nih, adik-adik sekarang sudah duduk di kelas yang baru belum ya? Oke, kakak mau cek dulu. Berarti kelas 1 sekarang pindahan dari TKC ya? Udah yang baru ya? Kalau yang kelas 2 mana angkat tangannya? Oke, kelas 3 angkat tangannya. Kelas 4? Oke, kelas 5? Oke, kelas 6? Mantap. Jadi adik-adik, hari ini adik-adik sudah pindah ke kelas baru. Jadi adik-adik, terutama untuk kelas TKA, TKB, dan TKC, dan juga kelas 1, bisa mendaftar melalui link Google Form yang akan diedarkan di grup WhatsApp kelas masing-masing. Kalau adik-adik nanti belum mendapatkan linknya, bisa diminta ke kakak kelasnya masing-masing. Dan adik-adik yang membutuhkan informasi tambahan dapat menghubungi Kak Susan Borusiagian di nomor 082 1143 88856. Kakak ulang lagi nomor Kak Susannya ya, 082 1143 88856. Bagi Amang dan Inang yang mengikuti ibadah sekolah minggu, diharapkan dapat mengikuti tata ibadah dengan baik.
Demikian warta sekolah minggu kita hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta, kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku ND Sekolah Minggu nomor 128. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam. Selamat hari Minggu. Angkat tangannya. Salam, selamat hari Minggu. Iya. Adik-adik kami, anak-anak Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, mari kita mendengar firman Tuhan. Apa yang kita dengar? Apa yang kita dengar? Firman Tuhan. Kalau begitu kita mendengar baik-baik ya. Amang akan bacakan kitab Keluaran pasal 14 ayat 21 hingga ayat 31. Bagi yang sudah dapat membaca, dibuka kitab Keluaran 14 ayat 21 hingga 31. Yang membuka tangannya ya, bukan mulutnya. Ya, ngerti kan? Yang membuka tangannya. Kitab Keluaran pasal 14 ayat 21 hingga ayat 31 Amang bacakan. Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu.
Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Mari kita tonton video yang akan tampil di depan kita, adik-adik. Semua melihat ke depan bagaimana Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari Raja Firaun. Ayo kita lihat ke depan semua. Setelah putra sulung Firaun mati akibat tulah ke-10, akhirnya ia mengizinkan bangsa Israel meninggalkan Mesir. Mereka sudah di dekat Laut Merah ketika Firaun berubah pikiran dan mengejar mereka. Ketika bangsa Israel melihat kereta-kereta perang Firaun, mereka amat ketakutan. Tetapi Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya ke arah Laut Merah. Tuhan mengirim angin kencang dan laut terbelah. Tampaklah ada jalan yang kering dan bangsa Israel pun berjalan melintasi Laut Merah. Di kiri kanan mereka ada tembok air. Akhirnya mereka tiba dengan selamat di seberang.
Firaun dan tentaranya mengikuti orang Israel masuk ke laut. Tuhan menyuruh Musa mengulurkan tangannya. Maka air laut pun bergulung-gulung kembali sehingga Firaun dan seluruh tentaranya tenggelam. Ya, apa yang kamu tonton? Raja? Siapa Raja Firaun? Raja orang Mesir. Apa yang dia lakukan? Raja Firaun mengejar bangsa Israel. Kenapa dikejar Raja Firaun bangsa Israel? Siapa tahu? Tunjuk tangannya. Kasih mic-nya, Kak. Kasih mic-nya. Belah kanan saya. Ini, tadi belah kanan saya nih pertama ini. Sana. Berdiri. Udah lupa. Coba yang lain. Dari yang orang meninggal terus meninggal. Iya, kasih yang lain. Bagus ya. Berdiri, jawab, buka maskernya. Karena tidak mau membiarkan bangsa Israel pergi. Iya. Siapa lagi? Berdiri, Dek, Muna. Karena bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Iya. Sudah cukup dulu ya. Kenapa Raja Firaun mengejar bangsa Israel? Karena bangsa Firaun tidak mau melepaskan budak-budak suruhannya atau tawanan-tawannya, yaitu bangsa Israel yang ditawan oleh Raja Firaun. Ya, jadi Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Kenapa Tuhan menyelamatkan bangsa Israel? Siapa tahu? Kasih mic-nya, Kak. Kenapa Tuhan menyelamatkan bangsa Israel? Ayo, ya. Kenapa Tuhan menyelamatkan bangsa Israel? Siapa yang tahu? Karena, ayo tangannya. Karena, ya, ada 2 orang, 3. Karena tentara Mesir mengejar bangsa Israel. Ya, tapi kenapa Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari kejaran Firaun? Kenapa? Karena Tuhan mengasihi bangsa Israel. Iya. Siapa lagi tadi? Agus ya jawabannya. Siapa lagi tadi yang tunjuk tangan? Ini yang di depan tadi ada? Ada lagi? Kenapa Tuhan menyelamatkan bangsa Israel?
Karena Tuhan mengasihi bangsanya, karena Tuhan tidak mau bangsanya itu menjadi budak-budak dosa, menjadi kuasa-kuasa dunia, ya. Jadi Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel menjadi budak dunia dengan perantaraan raja penguasa pada saat itu, Raja Firaun, yang bagaimana? Yang sesuka hatinya, tidak mau seturut dalam firman Tuhan. Bagaimana cara Tuhan tadi? Musa dengan tongkatnya membelah laut sehingga laut itu kering. Maka Tuhan mengatakan, ulurkan tanganmu, sehingga mereka jalan. Tetapi Firaun tetap mengejar dengan kereta-kereta dan prajurit-prajuritnya, tetapi Tuhan tidak menginginkan supaya dikejar Firaun bangsanya. Maka laut itu kemudian bagaimanakan laut itu? Digabungkan kembali. Sehingga siapa yang tenggelam? Siapa yang tenggelam? Firaun dan prajurit-prajuritnya yang mencoba mengejar, ya, yang mencoba mengejar bangsa Israel. Jadi adik-adik kami yang kasih dalam Yesus Kristus, mama papa kita mengasihi kamu, ya. Ada yang tidak dikasih mama papanya, coba tunjuk tangan. Nggak ada. Loh, masih ada. Yang benar. Semua orang tua mengasihi anak-anaknya. Makanya jangan bandel, jangan tidak menuruti orang tua, ya kan? Hukum Taurat kelima apa? Coba sebutkan dulu hukum Taurat kelima. Hormatilah orang agar engkau, teruskan. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Jadi anak-anak Tuhan harus menghormati orang tua. Firaun tidak menghormati, tidak menghargai firman Tuhan dan perkataan Tuhan yang dibawa oleh Musa, sehingga Tuhan mengasihi bangsanya supaya jangan ikut-ikutan dengan Firaun, sehingga mereka harus menyeberangi laut dengan kuasa Tuhan. Laut itu dibelah, mereka berjalan, maka mereka selamat. Jadi hormati orang tuamu, ya, patuh pada orang tua, ikuti ajaran-ajarannya, ya, supaya kamu menjadi anak-anak Tuhan juga, anak-anak yang patuh akan firman-Nya, sehingga anak-anak kami, kamu semua dalam perlakuanmu, kamu semua dalam permainanmu sebagai anak-anak, bermain-mainlah dengan benar, jangan main-main, jangan loncat-loncat di tempat yang berbahaya. Apa nasihat orang tua selalu diingat, ya. Kita nyanyi dulu, hari ini harinya Tuhan, ya. Ikuti Amang, berdiri dulu semua, berdiri, hayo, dengan riang dan gembira. Hari ini, satu dua ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita ulangi lagi, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria.
bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Bahasa Bataknya, sadarion, 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 hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hita marlas ni roha, marlas ni roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta hita marlas ni roha. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan. Ya, duduk kembali ya. Jadi kita harus bersuka ria, ya, bersuka cita. Karena apa? Karena bangsa Israel sudah diselamatkan Tuhan, dan kamu semua anak-anak Tuhan sudah diberkati Tuhan dan diselamatkan Tuhan, dihapuskan dosanya sehingga menjadi anak-anak terang di dalam kegelapan. Kamu bisa dan dimampukan Tuhan menerangi semua dunia kegelapan. Amin. Iya, jadilah anak-anak terangnya, anak-anak yang sudah diselamatkan. Jadilah anak-anak terang, anak-anak Tuhan, supaya kamu tetap diberkati dan terberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena pada hari ini Tuhan, Kau telah menyelamatkan bangsamu Israel dari perbudakan Mesir. Kau tidak mengingini Tuhan semua yang Kau ciptakan menjadi budak-budak dunia dan budak raja-raja yang tidak patuh akan-Mu. Kiranya Tuhan, anak-anak-Mu ini, anak-anak sekolah minggu ini Tuhan, Kaulah memberkati mereka, Kaulah menyelamatkan mereka ya Tuhan dari segala godaan-godaan dunia ini. Bapa, lindungilah mereka dalam pertumbuhannya Tuhan, beranjak kepada kedewasaannya nanti. Kami yakin ya Tuhan, Kau menguatkan tubuhnya, roh dan jiwanya, terlebih orang tuanya ya Tuhan. Kau juga memberkati dan menguatkan orang tuanya ya Tuhan, untuk dapat selalu ya Tuhan bertekun di dalam doa, memohon kepadamu supaya anak-anak mereka ya Tuhan menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak yang menjadi contoh teladan yang baik di sekitarnya, terlebih di sekolahnya, terlebih di rumah orang tuanya masing-masing. Bapa, dalam Yesus Kristus, kiranya minggu kami hari ini Tuhan, minggu sekolah minggu ini, dari awal hingga akhir, Kaulah memberkati anak-anak kami. Berkati juga guru-gurunya Tuhan dalam membimbing dan memberikan pelayanan Tuhan yang dari-Mu ya Tuhan. Bapa, beri Tuhan mereka pekerjaan yang belum dapat pekerjaan. Beri mereka ya Tuhan kesehatan yang dalam keadaan sakit. Beri mereka penghiburan Tuhan yang dalam kehilangan orang tuanya ya Tuhan, karena Kau telah mengambil orang tuanya di tengah-tengah keluarganya. Bapa, dalam Yesus Kristus, semuanya ya Tuhan, hanya Kaulah yang dapat menyempurnakan dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, dalam Yesus Kristus, inilah doa dan mohon pengampunan kami Tuhan. Kiranya Kaulah memberkati kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku.
seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, kita kembali ke ayat 1. Semua adik-adik bernyanyi ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya kok Adik-adik, kita nyanyikan ayat 2, suaranya kencang ya. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Adik-adik boleh berdiri, kita nyanyikan lagi, sekali lagi. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mari kita berdoa menyembahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu, ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan
menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku hanya milik-Mu semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.